Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube. Di video kali ini, seperti yang ada di judul, kali ini gue akan bahas seorang Hugo Chavez. Hugo Chavez ini salah satu pemimpin yang gue suka ya, karena dia adalah pemimpin yang sangat anti dengan imperialisme. Nah, jarang banget ada pemimpin yang seperti ini. Hugo Chavez pernah mengatakan, hentikan kegilaan imperialis yang tidak pernah ada habisnya ini. Sebuah imperialisme yang mengerikan dan memiliki kekuasaan mengancam. Apa itu imperialisme Amerika Serikat? Apakah sebuah ancaman untuk seluruh dunia? Imperialisme Yankee yang penuh kepura-puraan untuk mengendalikan planet. Sesuatu yang terdengar mustahil, tetapi merupakan ancaman bagi seluruh masyarakat di dunia. Itu adalah salah satu statement dia yang menurut gua keren banget. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat anti imperialisme. Nah, menurut teman-teman, kalau seandainya Indonesia mempunyai pemimpin seperti itu gimana? Komen di bawah. Hugo Chavez merupakan mantan presiden Venezuela sejak tahun 1999 sampai 2013 yang sering menyampaikan pernyataan kontroversial. Di antara berbagai pernyataan ialah berkaitan dengan imperialisme Amerika Serikat yang disampaikannya pada 9 Januari 2012 silam. Pernyataan itu menegaskan posisi Chavez yang tidak pernah berhenti melakukan penentangan dan serangan terhadap imperialisme Amerika Serikat yang telah banyak menyandra negara-negara dunia ketiga. Bagi Chavez, imperialisme kadang hadir dengan wajah yang sangat santun, ramah, dan janji-janji yang memabukkan. Namun, bagi Chavez, semua itu hanyalah kepura-puraan dari wajah asli yang penuh dengan kebengisan. Sejak awal, Chavez memang sudah melakukan perlawanan secara terang-terangan terhadap imperialisme asing. Chavez kerap melontarkan kata-kata yang keras dan kontroversial. Di antaranya, ia pernah berkata, "Kau adalah seekor keledai tuan berbahaya." Kalimat yang sangat lugas dan berani itu ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat, yaitu George Walker Bush. Chavez melontarkan kata-kata itu di sebuah acara televisi yang bernama Halo Presiden pada 19 Maret 2006. Karir politik Chavez bermula dari sebuah gerakan kiri. Selanjutnya, namanya semakin berkibar hingga pada akhirnya, pada tahun 1998, ia memenangkan pemilihan umum dengan total suara 56%. Ketika menjabat sebagai pemimpin orang nomor 1 di Venezuela, Chavez melakukan revolusi besar-besaran. Figur ini selalu memberikan nama setiap gerakan yang dipimpinnya dengan revolusi Bolivarian, yakni penghormatan kepada tokoh yang dikaguminya, yakni Simon Bolivar. Menurut analisis kawasan Amerika Latin, Victor Bulmer Thomas, langkah pertama Chavez mewujudkan mimpi Bolivarian tersebut dilakukan melalui Petro Caribe. Langkah tersebut diwujudkan dengan menyediakan minyak murah ke negara-negara Amerika Tengah dan Karibia yang bergantung pada impor. Kebijakan tersebut sangat populer dan hanya Barbados yang menolak ambil bagian. Langkah tersebut diikuti dengan skema ALBA, yakni integrasi regional yang merangkul Kuba, Bolivia, Ekuador, Honduras, dan Nicaragua, serta sejumlah negara kecil yang ada di Kepulauan Karibia. Chavez juga melakukan konsolidasi dengan antar negara Amerika Latin dengan merancang bank pembangunan untuk menyaingi IMF. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Chavez sebagai pemimpin menganggap Amerika Serikat adalah musuh. Chavez mempererat hubungan dengan Kuba serta beberapa negara lain. Tujuan Chavez saat itu ialah mewujudkan mimpinya menjadi pemimpin besar Amerika Selatan seperti Simon Bolivar. Bagi Chavez, seorang pemimpin harus berani melawan arus imperialisme dan menentang
globalisasi neoliberal. Namun, gagasan kepemimpinan Chavez tidak serta-merta menentang secara frontal, sebab ia juga mempunyai visi ekonomi yang jelas untuk memberikan payung kesejahteraan bagi rakyat Venezuela. Chavez berjuang keras demi kepentingan rakyat dengan menerapkan sistem ekonomi yang sangat berpihak terhadap rakyat kecil. Ketika ia menjadi pemimpin, ia melakukan sejumlah terobosan, antara lain pembaruan ekonomi, reformasi sistem keuangan negara, pembentukan ALBA atau Alternatif Bolivarian Parales Americas, pembentukan Bank Selatan, menangkal propaganda Amerika Serikat, mendirikan Dana Pembangunan Nasional atau Founded, diversifikasi ekonomi, mendirikan BUMN, nasionalisasi semua perusahaan, serta pembaruan kontrak minyak Venezuela. Itulah beberapa kebijakan Chavez saat ia menjadi pemimpin Venezuela. Beberapa kebijakan itu terbukti memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Pertumbuhan ekonomi Venezuela meningkat tajam. Bahkan hingga tahun 2006, pertumbuhan ekonomi negara itu mencapai 9%. Pertumbuhan ekonomi tentu saja berpengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyat. Chavez yang sejak awal bercita-cita membentuk negara demokratis dengan menjadikan rakyat sebagai kekuatan yang tertinggi telah terbukti mampu berpihak kepada rakyat kecil sebagaimana pemimpin dunia lainnya. Chavez dengan gagasan kepemimpinannya dipuja sekaligus dibenci. Chavez dipuja oleh masyarakat karena sudah melakukan terobosan-terobosan baru yang sangat berpihak terhadap rakyat kecil. Namun di sisi lain ia dibenci oleh kalangan menengah dan kaum kapitalis karena dianggap telah menghalangi niat tamak dan serakah mereka untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Suatu ketika, partai oposisi bersekongkol dengan para jenderal Amerika Serikat untuk menjatuhkan Chavez. Tampuk kekuasaan pun sempat lepas dari genggaman kekuasaannya. Akan tetapi, kemarahan rakyat Venezuela tak bisa dibendung, sehingga pada akhirnya Chavez berhasil kembali memimpin negaranya. Ketika kembali menjadi pemimpin, Chavez tetap tak mengubah sifatnya terhadap kaum kapitalis dan tetap menerapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Chavez terus melakukan nasionalisasi aset-aset negara, perbaikan akses pendidikan, hingga membentuk konstitusi yang sering disebut dengan konstitusi Bolivarian. Itulah beberapa bentuk kebijakan dan kepemimpinan dari seorang Hugo Chavez. Jadi kurang lebih seperti itu gaya kepemimpinannya Hugo Chavez. Thank you yang udah klik video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe, bantu dan support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika video ini bermanfaat dan memberikan wawasan kepada teman-teman. Thank you for watching.